bisa perkenalan dulu Pak, namanya siapa? Nama saya Sabto. Saya founder dari Martabak Mamaci. Udah jualan ini berapa tahun Pak? Martabak Mamaci ini launch di 2019, jadi kita baru sekitar 2 tahun kurang. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana sih perkembangan bisnis UKM Bapak? Pada saat pandemi seperti ini, pada dasarnya pelanggan masih banyak takut untuk datang karena masalah pandemi ini. Entah itu masalah makanannya atau masalah ketemu dengan orangnya, dan banyak faktor yang bisa mempengaruhi sehingga mempengaruhi penjualan. Selanjutnya, apakah pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perkembangan bisnis UKM Bapak? Outlet kita sempat tutup, bahkan sempat vakum, tapi akhirnya kita berpikir usaha kita atau outlet kita harus tetap jalan sampai masalah COVID atau pandemi ini berakhir. Entah kapan berakhirnya, kita juga tidak tahu, mudah-mudahan tahun depan sudah berakhir. Terus selanjutnya, adakah hambatan atau tantangan selama ini menjalankan bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19 ini? Kalau kita bicara tentang hambatan di masa pandemi ini, bagaimana menjalankan UMKM dari sisi penjualan, itu sebagai hambatan juga. Karena pelanggan merasa untuk beli atau misalnya untuk datang ke outlet itu masih banyak yang takut apakah makanannya itu bersih atau tidak. Kalau kita berbicara mengenai hambatannya, tadi hambatan ya. Kalau kita bicara tentang tantangannya, sekarang bagaimana pada saat pandemi ini kita mencoba berinovasi. Jadi penjualan tidak hanya sekedar bagaimana kita menunggu pelanggan datang, tetapi bagaimana kita juga menjual atau memasarkan produk kita di sosial media. Entah itu di Instagram, entah itu di YouTube, atau kita bikin video dengan durasi pendek, kemudian kita promosi. Kita harus terus berinovasi. Bahkan kita mencoba memaksimalkan penjualan secara online dengan bekerja sama dengan salah satu perusahaan penjemputan makanan seperti Gojek atau Grab. Kita mencoba untuk bekerja sama dengan mereka. Bagaimana solusi bisnis UMKM Anda untuk bertahan di masa pandemi COVID-19? Istilahnya kalau kita mau bertahan, kita harus tetap berinovasi. Entah itu inovasinya bagaimana memasarkan, kemudian bagaimana kita mengatur UMKM kita sehingga kita bisa survive dan terus bisa menjalankan usaha kita sampai pandemi ini selesai.